Halo, perkenalkan aku adalah Rian Saputra. Aku adalah seorang dokter bedah di Rumah Sakit Mentari di Jakarta. Sebelum bekerja di Rumah Sakit Mentari, aku pernah bekerja di Rumah Sakit Harapan. Di Rumah Sakit Harapan aku memiliki teman sesama dokter bedah, tapi sayangnya, temanku itu mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia menderita amnesia. Temanku itu bernama Ardian. Sejak mengalami amnesia, Ardian tidak lagi bekerja sebagai dokter bedah. Hingga 3 hari yang lalu aku mendapatkan kabar mengejutkan bahwa Ardian kembali bekerja sebagai dokter bedah di Rumah Sakit Harapan. Entah apa yang membuat Ardian kembali bekerja lagi. Padahal dulu Direktur Rumah Sakit Harapan berkata bahwa tidak akan pernah mempekerjakan Ardian lagi. Tak terasa, 1 bulan berlalu semenjak aku mendengar kabar bahwa Ardian kembali bekerja, dan selama 1 bulan ini, Ardian telah melakukan operasi sebanyak 10 kali. Tapi anehnya, pasien yang dioperasi oleh Ardian tidak ada yang selamat satupun. Padahal dulu Ardian adalah dokter bedah yang handal. Walaupun begitu, Rumah Sakit Harapan tetap mempekerjakan Ardian. Padahal Rumah Sakit Harapan memiliki peraturan bahwa dokter bedah hanya boleh gagal pada operasi sebanyak 2 kali dalam sebulan. Karena penasaran, akhirnya aku memutuskan untuk bertemu dengan salah satu dokter bedah di Rumah Sakit Harapan yang bernama Indra. Aku pun akhirnya bertemu dengan Indra di salah satu kafe di dekat Rumah Sakit Harapan. Indra, sebelumnya aku mau nanya nih, selama sebulan ini kamu sudah mengoperasi berapa pasien? Aku hanya mengoperasi 2 pasien saja bulan ini. Biasanya aku akan mengoperasi 7-10 pasien dalam sebulan. Bulan ini benar-benar bulan yang buruk. Dokter bedah lain pun hanya mengoperasi 1-2 pasien saja. Hanya dokter Ardian saja yang mengoperasi hingga 10 pasien. Tapi, bukannya dokter Ardian gagal mengoperasi 10 pasien tersebut? Apa yang dilakukan pihak Rumah Sakit Harapan? Tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Harapan terhadap dokter Ardian. Awalnya aku pikir peraturan rumah sakit terhadap dokter bedah telah diganti. Tapi ternyata tidak, malah ada 7 orang dokter bedah yang dipecat dari rumah sakit walaupun operasi yang mereka lakukan selalu berhasil. Aku merasa ada sesuatu yang terjadi di Rumah Sakit Harapan. Sesuatu ini sangatlah aneh dan membuatku penasaran. Jadi, bolehkah aku meminta bantuanmu untuk mengawasi dokter Ardian? Baiklah, aku akan membantumu. Aku juga merasakan sesuatu yang aneh, dan entah kenapa aku merasa curiga kepada dokter Ardian. Jika kau ada waktu, aku juga minta tolong agar kau mengikuti kemana dokter Ardian pergi. Karena setiap selesai melakukan operasi, dokter Ardian selalu pergi entah kemana dan itulah yang membuatku curiga. Baiklah, akan aku usahakan. Keesokan harinya setelah aku bertemu dengan Indra, aku mendapat kabar dari Indra bahwa Ardian baru saja selesai melakukan operasi dan langsung pergi menuju ke arah Rumah Sakit Mentari. Aku yang mendengar kabar itu pun buru-buru keluar dari Rumah Sakit Mentari untuk mencoba mengikuti kemana perginya Ardian. Beberapa saat kemudian, mobil Ardian lewat tepat di depan Rumah Sakit Mentari. Aku pun berusaha untuk mengikuti Ardian. Aku sangat terkejut ketika melihat mobil Ardian berhenti di salah satu gudang tua yang kelihatannya tidak pernah ditempati. Yang lebih mengejutkan, Ardian terlihat membawa kantong plastik berwarna hitam di tangannya. Aku melihat Ardian mengetuk pintu gudang tersebut. Beberapa saat kemudian, ada seseorang yang membukakan pintu tersebut. Akhirnya Ardian pun masuk ke dalam gudang tersebut. Entah lupa atau bagaimana, setelah Ardian memasuki gudang tersebut, pintu gudang tidak tertutup kembali. Aku berpikir inilah kesempatanku untuk masuk ke dalam gudang dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Aku pun memasuki gudang dengan sedikit mengendap-endap. Saat aku sedang berjalan, tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang aneh di kakiku.
Saat aku melihat ke bawah, ternyata itu adalah Nungguin ya. Tapi maaf, cerita kali ini harus bersambung. Tungguin episode berikutnya ya.